kardiovaskular ini suatu preventable disease. Apa artinya, Dok? Penyakit yang dapat dicegah. Jadi kalau kita cegahnya bisa dengan cerdik. Ya. Jadi misalnya kayak cek kesehatan secara berkala, kita cek utama tensi kita, habis itu kita cek kolesterolnya, merupakan faktor risiko penyakit jantung, ada apa tidaknya kencing manis, kita deteksi sedini mungkin, sehingga kita bisa mencegah faktor risiko itu tersebut, sehingga mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Yang kedua, itu enyahkan asap rokok, berhenti merokok. Pada perempuan, pada studi, efek rokok itu lebih buruk dibanding laki-laki, makanya hati-hati. Pada perempuan yang merokok atau pada perempuan yang suaminya perokok pasif, dia lebih berisiko terkena sakit jantung dibandingkan suaminya. Efeknya lebih buruk dibandingkan kepada laki-laki. Lalu yang ketiga R ya, rajin beraktivitas fisik. Rajin beraktivitas fisik itu misalnya olahraganya teratur, minimal 3 kali seminggu, cukup setengah jam aja, atau minimal kita meningkatkan aktivitas fisik kita, misalnya kita naik tangga, naik lift. Habis itu mungkin kalau jangan manja seperti itu, Dok, kantor ya. dekat, mungkin naik sepeda seperti itu. Ya, itu memang jalan kaki ya, Dok, ya. Jalan kaki katanya sih sehari harus ada 10.000 langkah seperti itu kan, Dok? 8.000 langkah. Oh, 8.000 ya. 10.000 juga bagus. Udah dikurangi ya. Nah, kalau yang D-nya seperti apa, Dok? Oh, yang D diet seimbang. Jadi dietnya harus seimbang, hindari makanan yang terlalu banyak kolesterol. Dan ingat, kita sering meningkatnya usia, konsumsi makanan itu harus dikurangi, jangan sama. Misalnya Pak Karang sekarang dari usia 13 tahun konsumsi 3 sendok nasi. Sekarang jangan sama kayak gitu, karena udah berbeda metabolisme tubuhnya, udah lebih lambat. Harus dikurangi sesuai dengan proporsi umurnya. Ya, jadi misalnya sekarang cukup 1 sendok nasi aja. Kok bisa lebih sedikit daripada yang masih muda gitu ya. Baik. Harus dikurangi sesuai pertambahan usia karena tentunya. Kita membutuhkan kalori sebanyak itu dan metabolisme kita sudah lebih lambat dibandingkan dengan usia muda. Baik. Kalau I-nya? I-nya istirahat yang cukup. Baik. Istirahat yang cukup berapa lama sih, Dok? Istirahat yang cukup itu sekitar 8 jam, 7 sampai 9 jam sehari itu yang baik. Ya. Jadi kalau istirahatnya cukup, jadi kan jantung itu saat istirahat, saat kita tidur, dia detaknya lebih rendah. Bisa di bawah 60 kali per menit, mungkin sekitar 50 kali per menit, sehingga jantung mendapatkan kesempatan istirahat lebih banyak dibandingkan saat kita beraktivitas. Baik. Nah, ini yang terakhir dari cerdik itu adalah K. Kelola stres. Kelola stres. Ya. Artinya kita kalau ada stres, jangan sampai berlarut-larut, sampai berlebihan. Berhari-hari kita pikirkan itu terus-terusan. Kalau bisa kita mungkin ceritakan masalah kita ke orang lain, mungkin ada solusinya gitu. Karena setiap orang, saya bilang, saya nggak bisa mengajarkan setiap orang untuk mulai stres yang sama, karena setiap orang biasanya mempunyai bagaimana manage stres yang berbeda. Permasalahannya juga berbeda tentunya. Tentu saja. Tentunya mereka juga harus mengelola stresnya dengan caranya mereka masing-masing.